sosok dari Pangeran Arya Kemuning itu seperti apa sih sosoknya? Pangeran Arya Kemuning itu nama aslinya Raden Suranggajaya. Oh, Suranggajaya. Ya. Beliau adalah anak dari Dipati Luragung. Kuningan Kuningan Timur. Beliau adalah anak angkat dari Putri Ongtinyo. Anak angkat ya? Anak angkat. Karena Sunan Gunung Jati dengan Putri Ongtin itu belum tidak punya anak secara lahir. Karena tadi bokornya itu kan palsu ya. Karena tadinya mau nipu Sunan Gunung Jati. Cuman pada saat itu kan lagi saat Sunan Gunung Jati di Cina, sehingga cerita lagi dakwah di Cina, beliau bertemu lah dengan Ongtin di pasar. Ya namanya pada masa-masa itu kan ya wali juga punya rasa kan gitu. Ibaratnya cinta pada pandangan pertama, ketemu sama si Putri Ongtin. Terus pada waktu itu kan Sunan Gunung Jati pengobatannya sangat simpel, dengan air saja bisa sembuh. Soalnya di Cina kan banyak tabib-tabib nih, wah saingannya kalah nih, dan dia ngobatin orang amin aja gitu lah. Saya pengobatan saya gugur nih kayak gini, goprok nih usaha saya. Lapor ke kaisar, ke bapaknya Ongtin. Ada tabib, ada pandita baru yang bla 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 bikin meresahkan para pengobatan. Orang sakti dari Jawa, undang. Nah, saat diundang oleh pati dari Cinanya itu, Kanjeng Sunan, Anda dipanggil oleh raja. Yaudah, Adipati duluan aja. Nah pas duluan, tiba-tiba Sunan Gunung Jati sudah ada di depan. Wah, bener-bener sakti. Mana itu si Sunan Gunung Jati? Ini suka raja. Wow, ini. Wah, sakti. Coba saya pengen nguji. Nah, waktu itu kan Ongtin itu kan kaget. Anu yang sini. Bapak Bobo. Sini kamu nurta. Perut kamu diisi pakai bokor kuning yang gede. Buat apa? Udah tinggal diem aja gitu, buat ngetes gitu. Dah, singkat cerita, ayo Sunan, tebak anak saya ini hamil beneran atau tidak. Si Ongtin kaget, lah ini kan Syarif. Dasarnya udah ada sir ya, ada rasa. Nah zaman dulu cuma kena sirnya aja udah kepincut gitu. Sunan Gunung Jati gitu, hah ini Ongtin. Waduh, dasarnya udah ada rasa cinta. Ya Sunan Gunung Jati ngomong dengan lugasnya, ya dia hamil, padahal dia bukan kehendaknya dia gitu, karena ada rasa cinta dia hamil. Wah, dasar kamu pandita Sunan apa, dasar tukang ngibul, pergi kamu, anaknya tuh nggak hamil, masih perawan. Akhirnya diusir lah Sunan Gunung Jati. Nah saat Ongtin masuk ke kamar, bokornya hilang, nyatu jadi perut. Yang namanya belum nikah udah hamil kan bingung. Popo ini gimana, maksudnya gimana ini? Wah, Sunan Gunung Jati kurang ajar. Serang, pas diserang udah nggak ada, udah ke Cirebon. Nah waktu itu Ongtin tuh manggung tuh termangu, diem, ngamu, nangis. Dalam tangisan itu, Syarif. Seorang raja kan, aduh putrinya ini hamil di luar nikah atau gimana, sampai takut gila. Udah nak, kamu maunya apa? Syarif. Dia tuh orang ngibul, Syarif. Wah, Bapak kalau saya nggak mau ketemu Syarif, saya mati aja. Jangan gini nak, ini reputasi Bapak saya raja nih parah nih kalau kamu kayak gitu. Yaudah, kamu maunya apa? Nyusul saya Syarif. Ya udah nih, pasukan seperangkat ibaratnya keramik Cina berangkat sana, kamu ngelamar Sunan Gunung Jati. Nah makanya di Cirebon dulu banyak keramik Cina, itu kan sebagai tanda cinta Putri Ongtin pada Sunan Gunung Jati. Kalau dibikin historis cerita tuh sampai di keraton pun ada, di makam Sunan Gunung Jati ada. Ongtin nyusul, pas nyusul kebetulan di Gunung Jati dulunya pesantren tuh, belum makam, nggak ada. Lagi di mana si Syarifnya? Lagi di Tulungagung, lagi ibaratnya lagi dakwah lah. Disusul, dia berjalan kaki, digotong pakai tandu. Termasuk tapakan Putri Ongtin itu di desa, di daerah Beber, daerah Sindangkasih, ada makam beliau, tempat peristirahatannya Putri Ongtin di situ. Mungkin yang jalan sini terus akhirnya ke sana, arah Luragung ke atas. Nah akhirnya di Luragung bertemu Sunan Gunung Jati, kaget lah. Ongtin, Syarif, aku nggak mau jauh dari dirimu, aku pengen kesanding, pengen selalu ada di sampingmu, ikhlas jiwa ragaku untukmu. Nggak apa-apa saya masuk Islam. Akhirnya ya sudah masuk Islam karena emang sama-sama suka.
masuk Islam, dan kebetulan pada waktu itu sudah hamil besar, wayahnya lahiran. Cuman kan itu bukan dari hasil hubungan, hasil dari sir. Ya dengan Sir itu rasa. Cuma kena rasanya aja tuh langsung kadang-kadang bisa hamil gitu kan. Ada ya zaman dulu saking saktinya orang kan. Nah, itu biasanya metode aja sih siarnya kayak gitu. Akhirnya ya dulunya bokor ya kembali jadi bokor. Tapi si Putri Ongtin ini emang hamil kayak hamil beneran, ngerasain capeknya iya, muntah-muntahnya iya. Akhirnya bokor itu sekonyong-konyong keluar, jadi bokor kuning keluar. Nah, sebagai obat rindunya Ongtin supaya punya anak, akhirnya diangkatlah Raden Suranggajaya, anaknya Ki Gede Luragung, sebagai anak angkatnya Sunan Gunung Jati di situ. Namanya orang Ki Gede, anaknya diangkat jadi anak angkatnya wali, wah seneng banget. Nah akhirnya Bokor Kuningan itu tukeran sama Raden Suranggajaya. Bokor Kuningan ini yang dari Cina sebagai hadiah untuk Ki Gede Luragung. Makanya Kuningan itu ada logo Bokor Kuningan itu dari situ. Dan Luragung itu masuk Islam dengan damai. Akhirnya Raden Suranggajaya atau Arya Kemuning itu dititelkan sebagai salah satu senopati ing alaga Carubanagari. Arya Kemuning. Kemuning itu artinya kuning ke putih, putih ke kuning-kuningan. Karena orang Kuningan itu emang kulitnya putih tapi kuning gitu. Nah, maksudnya arahnya ke situ, Kemuning. Dan mungkin juga karena dia dari Cina, padahal bukan dari Cina, bukan. Emang itu anak asli dari putra Luragung. Cuma untuk obat neng-nengnya Putri Ongtin. Nah, Putri Ongtin saat dari Cirebon namanya ganti. Nyimas Rara Sumanding. Rara itu suatu perempuan, Sumanding itu pengennya di samping Sunan Gunung Jati. Jadi dari sekian istri Sunan Gunung Jati yang paling bucin itu ya Ongtin itu ya. Dan juga sebenarnya Nyimas Rara Petis, karena dia seneng banget makan petis. Oh. Petis bukan petis yang zaman sekarang ya. Iya. Petis zaman dulu ada belendrang kacangnya, warnanya coklat. Kalau zaman sekarang hitam kan. Itu kan dari rembusan Saripati Rebon. Iya. Nama beliau selain Rara Sumani itu Rara Petis. Karena senengnya makan petis. Udah petis dijambel, seneng banget tuh. Tapi usia pernikahan dan usia hidupnya pendek, hanya 3 tahun Dengan Sunan Gunung Jati. Akhirnya tidak punya putra. Karena mungkin kayak gini, seorang wali ada yang mencintai melebihi dari pangerannya tuh, hanya ya akan diambil. Contoh kayak waliullah, apa kayak Nabi Muhammad punya anak cowok mati lagi, meninggal lagi. Akhirnya turuni ke perempuan. maka berarti Ongtin itu meninggal. Meninggal itu ya berarti nikah itu kisaran 83. Kalau salah 83, wafat itu 84 atau 85 lah kisaran. Jadi sebentar banget ya. Sebentar banget. Nah saat Ongtin datang itu ya Nyimas Pakumat itu cemburu. Karena lebih dominannya sukanya lebih ya, sama istri ini lebih ke Ongtin itu. Ya jelas Cina gitu kan. Seorang raja, putri raja kan pasti perawatannya, glowingnya apa kan. Seorang wanita setegar-tegarnya wanita pasti ada keselnya. Nah itu Nyimas Pakuwati keluar dari keraton itu. Nah, Nyimas Pakuwati itu sebenarnya udah nikah sama. Sudah nikah. Jadi kalau di sejarah itu Nyimas Pakuwati itu istri ketiga. Yang pertama Nyi Gede Babadan. Itu saat Sunan Gunung Jati masih umur 20 tahun 25. Tidak punya anak karena 1 tahun hubungan meninggal. Ada di daerah Babadan itu. Terus yang kedua itu Kaum Anten, Banten, punya anak 2. Itu Pangeran Sabak Kingkin, nama Cirebonnya, atau Sultan Hasanuddin. Yang perempuannya Ratu Winawon, kakaknya Ratu Winawon, makamnya di Cirebon itu ada. Pangeran Sabak Kingkin di Banten. Yang ketiga Nyimas Pakuwati, itu anaknya Mbah Kuwu. Jadi Sunan Gunung Jati nikah sama kakak sepupu. Itu. Yang keempat Ongtin, Tan Ongtinio, marganya ini Ongtinio, marga Tan. Nikah, tidak punya karunia anak. Jadi yang tidak punya anak tuh Babadan sama Ongtin. Termasuk sama Nyimas Pakuwati, dia nggak punya anak. Karena tadi Nyimas Pakuwati nggak diam di keraton, ya. Senangnya ngarayana, ngebolang aja kalau itu istilahnya. Nah setelah Ongtin itu Nyi Gede Babadan, Nyi Rara Bagdag. Itu adiknya Pangeran Panjunan sama Pangeran Kejaksan. Punya anak 2, Brataklana sama Jayang Lana. Brataklana nih wafat saat ngambil mas kawin buat nikahin putrinya Sultan Demak.
meninggalnya di Laut Gebang. Makanya beliau disebutnya Pangeran Sedaing Lautan. Nikahan mas kawin ketinggalan, ya harusnya ya pengantin itu harus pulang sendiri, ngambil sendiri. Pas tengah lagi pulang dirompak, meninggal wafat, perlaya di lautan, ditemukan sama oleh Ki Lobama di Mundu. Nah ini kan anaknya wali itu, akhirnya minta izin ke Sunan Gunung Jati bahwasanya udahlah sebagai jimatnya orang Mundu saya dikuburkan di sini ya nggak apa-apanya. Beliau dimakamkan di daerah Lubung, situ Pangeran Bratakelana. Pangeran Jayakelana yang tadi yang apa dia wali Majudut ngimamin Gelo tuh itu. Tapi Pangeran Jayakelana itu saya kurang paham nanti turunannya kemana, cuma sampai situ ceritanya. Terus apa lagi habis itu udah kelima berarti yang itu Tepasari dari Majapahit. Inilah mulai pengaruh Jawa mempengaruhi Cirebon, percampuran dulu Cirebon itu Sunda masuk Jawa, ada pencampuran bahasa. Jadi budaya Jawa yang termasuk Siti Inggil itu kan Siti Inggil itu kan namanya seorang ratu dinikahin kan pasti membawa staf ahli lah. Nah Raden Sepat itulah tukang arsitektur dari Majapahit. Nyi Gede Tepasari itu daerah Tepasan, mungkin di daerah Majapahit Tepasan itu ada daerah sana. Dan di sana juga ada Kampung Jati ada, ya itu mungkin ada hubungannya ke sana ada. Makanya di Gunung Jati ada Balai Mangu Pajajaran sama Balai Mangu Majapahit, itu sebagai tanda diplomatik. Nah, kalau Pajajaran itu pengakuan dari kakeknya bahwa Cirebon di sini sudah punya pedukuhan. Kan ibaratnya Pajajaran kayak gimana sih model keratonnya, kan istilahnya ngahyang. Lihat aja motif sulurannya. Kalau Majapahit kayak gimana model kerajaannya, lihatlah ke Cirebon. Itu sistemnya seperti itu. Ada Siti Inggilnya, candi bentarnya sama. Kalau kita samakan sama candi-candi yang di era Majapahit itu sama bentuknya, seperti itu. Karena tukangnya itu ya dari Majapahit. Termasuk Masjid Agung kan tukangnya dari Majapahit. Jadi Raden Sepat. Dan baru saya menemukan Raden Sepat itu makamnya ada di daerah Cikedug sama Keradenan itu. Raden Sepat atau Raden Sipat. Di naskahnya itu di bukunya Mama Oman Sumantri, Pangeran Oman Sumantri itu yang di Jamlang mengatakan Raden Sepat atau Sipat itu dikebumikannya di Sindang Jawa atau Keradenan, yaitu yang banyak mebel-mebel, karena mebel-mebel itu berkaitan dengan arsitektur ya beliau itu. Makamnya ada, tapi yang sisa para prajuritnya nggak terbengkalai lah, nggak keurus seperti itu. Karena perlunya ada naskah-naskah itu kayak mengarah kemana nih beliau, Jumeneng atau Sumerem meninggalnya di mana. Nah Raden Sepat itu di situ ternyata. Dan itu ada namanya Raden Sipat atau Sepat. Nah belum tentu Sipat itu Sepat, kadang-kadang ada beda nama. Ternyata di situ kan ternyata Raden Sepat itu. Waliwulu itu seorang ahli nata ukir, nata guna, juru ukir. Nah yang bikin kereta Singa Barong itu orang Kaliwulu, Mas Jai itu. Makanya kalau di Gunung Jati ada pak-paknya. Ini pendopo Paseban Kaliwulu yang buatnya orang Kaliwulu. Ada Mande Trusmi. Ada keterkaitan pasti nyambung ini. Nih ini daerah Plumbon. Ini saudara kakak seperguruannya area Kemuning nih, Ki Gede Plumbon nih. Nama aslinya Ki Gede Paluamba. Paluamba. Ya, Paluamba. Palumbon. Itu kakak seperguruan. Kakak seperguruan. Ya. Nah, kalau Arya Kemuning sendiri makamnya itu di mana ya? Ada makamnya nggak? Di Kuningannya ada, tapi menurut Mas Jai, ya ini secara yang tak tertulis sih, sebenarnya naskah petangnya itu ada di daerah Kuningan Jakarta. Kuningan Jakarta. Ya, Kuningan Jakarta, daerah Kuningan itu tapakannya dari kita semua dari sini. Ada Cideng apa itu? Ada dari Cideng di Kedaung kan Cideng. Grogol, Angke itu toko-toko dari sini semua saat penyerangan Sunda Kelapa 1527 kalau salah. Ya, 1527. Karena perang Raja Galuh sama perang Sunda Kelapa tuh
hampir beriringan. Itu Pangeran Kuningan itu ada ya? ada. Nah itu kan kalau tidak salah makamnya itu di Jakarta, Heeh. di daerah Gatot Subroto. Itu Heeh. makam Pangeran Kuningan katanya. Iya. Itu beda ya dengan Kemuning. Nah kalau menurut saya dan Mas itu, ya itu Arya Kemuning sebenarnya di situ makamnya. Yang di sini tuh hanya tapak tilasnya saja. Ya nanti, ya tadi pernah obrolan sama Mas itu kayak gitu. Saya yakin makamnya beliau tuh di sana di Kuningan. Kuningan di Kuningan Jakarta. Ya kalau tidak salah saya kan sering ke Telkom Jakarta tuh, di daerah Gatot Subroto dekat Komdak situ. Nah di situ memang ada di gedung, di komplek gedung komplek Telkom. Di komplek gedung Telkom itu ada makam, yaitu makam Pangeran Kuningan. Karena di situ makam memang nggak bisa diapa-apain. Makam jadi di dalam gedung itu ada satu di luar sih, memang di luar itu ada makam yang memang dikeramatkan dan nggak boleh dibongkar ya, dan nggak boleh dibongkar dan nggak bisa dibongkar. Ternyata katanya itu leluhurnya Kuningan. Nah, ya mungkin di situ. Ya kalau sebenarnya kalau benar-benar dia makam ya tadi ya yang benar-benar masih ada karomanya, nggak bisa dibongkar. Iya. Nah ini ya gedungnya ngalah ya kan. Iya. Dibikin sekat atau apa kan. Atau dimencongin gitu kan. Iya, karena tadi Mas itu mempercayai, saya sih yakinnya di sana kan, di sana di Kuningan Jakarta. Karena ya di sana kayak nama-nama itu ya nama-nama yang di Cirebon banyak sama. Jadi tadi base camp perang mereka di sana di Jakarta, Sunda Kalapa, Iya. Muara Angke itu kan masih turunan dari sini juga. Grogol, Sideng, Kedeng,